Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu sayyidis sadat wa ala alihi washabihi wal fadail wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur atas limpahan rahmat dan karunia-Nya serta nikmat iman, nikmat Islam sehingga kami bisa mengikuti MSI ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan buat uswah qudwah kita, yakni Habibina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui risalahnya, beliau telah memperjuangkan umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh cahaya Islam, cahaya tauhid. Dewan Hakim yang mulia, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks, ketakwaan merupakan tameng utama bagi setiap insan yang beriman. Meningkatkan ketakwaan di akhir zaman sangatlah penting. Karena fitnah tidak hanya terkait masalah agama dan moral, tetapi fitnah hidup di zaman sekarang sudah meliputi ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Oleh karena itu, meningkatkan ketakwaan bagi muslim sangatlah penting. Ketakwaan adalah fondasi utama yang membantu individu agar tetap teguh dan istiqomah dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Maka pada kesempatan yang baik ini kami akan menyampaikan sebuah sarahan yang berjudul Karakteristik Orang yang Bertakwa. Dewan Hakim yang mulia, hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebagai landasan mari kita dengarkan, kita simak firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 133 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم من ربكم وجنة
عرضها السماوات والأرض وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surganya yang seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Seruan Allah kepada ampunannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita tidak menunda-nunda dalam bertaubat dan meminta ampun kepadanya. Ampunan Allah adalah kunci untuk mendapatkan dunia dan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Kullu bani Adam khata, khairu khata'in at-taubu." Yang artinya setiap anak keturunan Adam pasti berdosa, dan sebaik-baik yang berdosa senantiasa memohon ampun kepadanya. Maka di dalam hadis ini Rasulullah SAW menegaskan pentingnya senantiasa beristighfar dan memohon ampun kepada Allah dan meningkatkan amal soleh dan banyak melakukan kebajikan sehingga mendapatkan surga Allah yang seluas langit dan bumi. Surga ini bukan untuk semua orang, melainkan untuk mereka yang memenuhi syarat ketakwaan, yaitu mereka yang takut kepada Allah, yang menjauhi larangannya dan berusaha istiqomah dalam kebaikan sampai akhir hayatnya. Dewan Hakim yang mulia, hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini mari kita dengarkan penjelasan bagaimana karakteristik orang yang bertakwa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Imran ayat 134 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra' والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ
والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah menyukai orang-orang berbuat kebaikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dalam ayat ini, Allah sudah memberitahukan kepada kita karakteristik atau sifat orang yang bertakwa tersebut. Di antaranya, satu, orang yang berinfak di waktu lapang dan sempit. Orang yang bertakwa senantiasa berbagi rezeki, baik ketika dalam keadaan lapang atau kaya, maupun dalam keadaan sempit atau keterbatasan ekonomi. Berbagi waktu di waktu lapang sangatlah mudah dan semua orang bisa melakukannya. Tetapi berbagi di waktu sempit, dikala kesulitan datang, maka inilah ujian yang berat. Makanya dalam hadis qudsi Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah menyukai orang kaya yang dermawan, tetapi Allah lebih menyukai orang yang miskin yang dermawan. Bagi orang yang kaya atau mempunyai kelebihan harta, berinfak tentu baginya tidaklah sulit, karena memang dia mempunyai kelebihan harta. Tetapi bagi mereka yang kesulitan ekonomi, tetapi masih juga mempunyai kesempatan untuk menyisihkan harta, berinfak, bersedekah, inilah perjuangan yang sangat sulit, membutuhkan pengorbanan dan kesabaran tingkat tinggi. Yang kedua, orang yang menahan amarah. Menahan amarah merupakan wujud dari pengendalian diri yang kuat, sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan dalam hadisnya, yang artinya orang yang kuat bukanlah orang yang kuat bergula dan kuat bantingannya, tetapi orang yang kuat adalah orang yang kuat menahan amarah dikala dia ada kesempatan untuk marah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan adalah bentuk keluhuran dan kemuliaan akhlak seseorang. Dengan memaafkan, hati menjadi tenang, hubungan sosial terjaga, dan Allah pun mencintai mereka yang pemaaf. Dalam sebuah riwayat dikatakan, ketika Rasulullah SAW bersama para sahabatnya dalam sebuah majelis, dikatakan bahwa Rasulullah SAW akan datang sebentar lagi ahli surga. Para sahabat pun merasa penasaran siapakah ahli surga tersebut yang dikatakan Rasulullah. Tak lama setelah itu lewatlah salah seorang sahabat, dan di antara sahabat yang hadir di dalam majelis Rasulullah pun ikut penasaran dengan amalan apa yang dilakukan oleh si fulan tersebut. Kemudian sahabat pun ikut minta izin bermalam di rumah si fulan tersebut.
Kemudian pada akhirnya sahabat tersebut melihat si fulan tidak melakukan amal soleh yang istimewa. Si fulan hanya tidur. Amalan yang dilakukan hanya amalan wajib. Para sahabat pun bertambah heran. Apa istimewanya si fulan ini? Dia tidak melakukan amal soleh yang istimewa, seperti tahajud, baca Al-Quran. Keesokan harinya, sahabat yang tersebut bertanya kepada si fulan, "Wahai fulan, engkau dikatakan oleh Rasulullah ahli surga. Tetapi kulihat tadi malam tidak ada yang istimewa yang kau lakukan. Apa amalan yang kau lakukan sehingga kau dikatakan ahli surga oleh Rasulullah SAW?" Si fulan tersebut menjawab, "Yang saya lakukan hanya sebelum tidur saya memaafkan kesalahan orang lain yang telah diperbuat pada siang hari. Hanya itu yang saya lakukan." Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang keempat, yaitu orang yang senantiasa berbuat kebaikan atau muhsin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, yaitu melakukan kebaikan dengan kesungguhan, keikhlasan dan tanpa pamrih. Ihsan meliputi hubungan baik dengan Allah dan sesama makhluk. Kesimpulan dan hikmah dari saran ini. Yang pertama, ayat ini mengajarkan bahwa tujuan utama hidup seorang muslim adalah menggapai ampunan Allah dan surganya yang hanya bisa diraih dengan ketakwaan. Hikmah yang kedua, ketakwaan diwujudkan melalui amal nyata seperti infak, pengendalian diri dan memaafkan kesalahan orang lain. Hikmah yang ketiga, dengan menerapkan nilai-nilai Islam yang mulia ini, seorang muslim tidak hanya mendapatkan keberkahan akhirat, tetapi juga menciptakan kedamaian dalam kehidupan di dunia. Sebagai penutup, kami sampaikan sebuah pantun. Tabang kapakan di waktu pagi, membali pinang di tengah jalan. Hidup dunia jangan sampai rugi, takwa ke Allah jadi sandaran. Bila taufik wa hidayah, akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.